dibelah dan akan dirapikan dan dibentuk kembali untuk ukuran yang normalnya. Makanya hanya harus dilakukan oleh ahli bedah. Selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang tongue tie dan lip tie pada baby. Nah, dalam bahasa medis tongue tie dan lip tie ini disebut dengan ankyloglossia. Nah, kita bahas yang pertama dulu, tongue tie. Apa itu tongue tie? Tongue tie itu terjadi di mana lidah sang baby tidak dapat bergerak bebas ke segala arah karena frenulum yang di bawah lidah itu menempel sampai ke ujung lidah, tergantung seberapa derajat tempelannya dan tergantung seberapa keparahannya. Nah, hal yang bisa disebabkan oleh tongue tie ini adalah kesulitan si baby dalam menyusui dan bisa terjadi speech delay atau si baby akan terlambat berbicara dan juga akan menjadi celak pada kemudian hari. Nah, untuk masalah tongue tie itu bisa diatasi dengan dua hal. Nah, untuk yang pertama itu tidak perlu diinsisi atau dipotong apabila si bayi tidak ada kesulitan dalam menyusui maupun si bayi tidak ada masalah dalam hal berbicara. Nah, yang kedua itu harus diinsisi apabila si bayi mempunyai kesulitan dalam menyusui. Nah, untuk bayi yang masih kecil atau bayi yang masih di bawah 1 tahun itu bisa dilakukan yang namanya frenotomi, di mana insisi pada tongue tie-nya itu berupa sayatan yang tidak diperlukan obat bius ataupun jahitan setelah diinsisi. Nah, untuk bayi yang sudah agak besar itu bisa dilakukan dengan yang namanya frenuloplasty. Frenuloplasty itu diperlukan obat bius dan dilakukan oleh ahli bedah, di mana setelah diinsisi itu perlu dijahit. Jadi itu tongue tie-nya itu akan dibelah dan akan dirapikan dan dibentuk kembali untuk ukuran yang normalnya. Makanya hanya harus dilakukan oleh ahli bedah dan tidak bisa dilakukan oleh dokter anak seperti frenotomi pada bayi kecil. Nah, tadi itu tentang tongue tie. Nah, sekarang tentang lip tie. Lip tie itu adalah selaput di mana yang menghubungkan bibir atas dengan gusi itu terlalu tebal, terlalu kaku sehingga si baby susah menggerakkan bibirnya. Nah, hal tentang lip tie ini lebih jarang terjadi daripada tongue tie. Tapi ada juga baby yang mengalami dua-duanya. Nah, moms bisa tahu baby itu mengalami lip tie apabila si baby susah menyedot payudara ibu. Jadi karena bibirnya itu susah digerakkan, maka dia pelekatan ke payudara itu akan sangat susah. Nah, selain itu si baby akan susah naik berat badan karena asupan ASI tidak mencukupi atau tidak menyuplai kebutuhan sang baby karena susahnya dia menempelkan bibirnya ke payudara ibu. Nah, yang ketiga, ketika baby menyusui biasanya harus ada suara. Nah, tapi untuk yang mempunyai lip tie, si baby akan mengeluarkan suara klik klik gitu karena seperti ada yang tersangkut gitu di bibirnya. Jadi si baby bukan mengeluarkan bunyi menelan tapi mengeluarkan bunyi klik. Nah, selain itu tentang tongue tie dan lip tie ini lebih sering terjadi pada bayi laki-laki dibanding bayi perempuan. Hal ini masih belum bisa ditemukan apa penyebabnya. Cuman lebih banyak ditemukan di bayi laki-laki. Nah, sama seperti tongue tie, selama tidak mengganggu apabila si bayi bisa menyusui, si berat badannya juga naik normal, maka lip tie ini juga tidak perlu diinsisi atau dipotong. Nah, kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, biasanya tongue tie dan lip tie ini akan membaik sendiri ataupun seperti yang pertama kaku akan menjadi lentur sendiri selama tidak mengganggu pertumbuhan sang baby. Boleh-boleh saja, tetapi kalau mengganggu pertumbuhan baby itu harus segera diinsisi ke dokter anak ataupun ke dokter laktasi. Nah, setelah diinsisi juga itu biasanya mom juga harus melakukan gerakan-gerakan untuk memijit-mijit bagian yang diinsisi tadi supaya tidak terjadi peleketan kembali. Nah, biasanya dokter anak itu akan memberikan arahan bagaimana pijitan-pijitan tongue tie dan lip tie itu supaya yang sudah diinsisi itu tidak menyatu kembali. Nah, sekian aja video aku tentang tongue tie dan lip tie. Semoga membantu moms dan jangan lupa subscribe
subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang mempunyai keluhan anaknya tang teh lip tai supaya mereka tahu apakah mereka perlu isi si tang teh lip tai anaknya atau tidak perlu. Nah, sekian aja, sampai jumpa di video